Halo teman-teman, perkenalkan saya Asep, seorang agen asuransi jiwa dan umum. Saya menjadi agen asuransi sejak akhir tahun 2011. Pada kesempatan ini, kita akan membahas latihan soal ujian asuransi jiwa dari AAJI. Soalnya berjumlah 100 soal. Soal-soal ini sudah mewakili semua topik yang dibahas dalam ujian nanti. Dalam membahas soal ini, sesekali saya akan merujuk pada materi pembelajaran asuransi jiwa yang disediakan oleh AAJI sendiri. Untuk kumpulan soal maupun materi pembelajaran bisa diunduh di blog saya myalisha.com. Linknya akan saya cantumkan di deskripsi. Mulai tahun 2020 ini, ujian AAJI dapat dilakukan lewat handphone atau disebut juga mobile exam. Jadi, dapat dikerjakan di mana saja, boleh di rumah atau di kantor, dan boleh buka catatan, tapi dibatasi waktu ya. Baik, tanpa berlama-lama kita akan mulai saja. Pengantar asuransi jiwa. Nomor 1. Manakah pernyataan mengenai asuransi jiwa yang benar? 1. Polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dengan pihak yang menggunakan asuransi. Benar ya? 2. Polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara penanggung dengan tertanggung. Ini benar juga ya. Penanggung itu perusahaan asuransi, tertanggung itu pihak yang menggunakan asuransi. 3. Polis asuransi jiwa adalah perjanjian antara tertanggung dengan ahli waris. Bukan ya. Karena ahli waris ini ditunjuk oleh tertanggung dan sesuai dengan aturan waris. Jadi jawabannya 1 dan 2 yang benar. C ya. Lanjut nomor 2. Faktor yang tidak mempengaruhi penentuan jumlah premi. A. Kemungkinan kerugian. B. Nilai dari setiap kerugian. C. Ambang kesalahan yang mungkin timbul saat memprediksi kerugian. D. Keragaman aset yang dimiliki penanggung. Yang tidak ya, berarti jawabannya adalah D. Nggak peduli ya, berapapun aset yang dimiliki penanggung, itu tidak mempengaruhi jumlah premi. Oh ya, nomor 2 ini ada di materinya ya, kita lihat. Nah ini ya, faktor-faktor penentu jumlah premi. Kemungkinan kerugian, nilai dari setiap kerugian, biaya administrasi, dan seterusnya, dan ambang kesalahan. Lalu ada faktor lainnya seperti finansial, kesehatan, dan faktor-faktor sosial. Nomor 3, risiko yang ditanggung asuransi jiwa. 1. Sakit. 2. Cacat. 3. Pendapatan setelah pensiun. Ya, tiga-tiganya benar. Jawabannya D. Sakit dan cacat ini ada dalam asuransi jiwa dan kesehatan secara umum. Kemudian pendapatan setelah pensiun itu ada dalam asuransi jiwa endowment atau dwiguna. Karena dia selain memberikan perlindungan jiwa juga memberikan tabungan ya, yang bisa dipakai untuk pensiun. Nomor 4, kebanyakan polis asuransi umum atau general insurance diterbitkan A. Untuk jangka waktu pendek. Nah ini jawabannya ya. Asuransi umum itu contohnya asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi perjalanan, asuransi pengiriman barang ya, itu semua jangka waktunya pendek, paling lama 1 tahun saja. Bahkan seperti asuransi pengiriman barang, itu kan hanya saat pengiriman saja diasuransikannya. Jadi jawabannya adalah A. Kalau asuransi jiwa, dia jangka waktunya panjang ya, bisa sampai seumur hidup atau sampai usia 100 tahun. Nomor 5, kontrak asuransi jiwa melindungi seseorang terhadap A. Kerugian ekonomi, B. Kerugian sentimental, C. Kerugian psikologi, D. Kerugian emosional. Jawabannya adalah A ya, kerugian ekonomi. Kalau sentimental, psikologi, emosional ini kan susah diukurnya ya, tapi kalau ekonomi atau uang itu gampang ukurnya. Nomor 6, ide dasar cara kerja asuransi jiwa adalah A. Meminimalisir dampak risiko, B. Menghindari dampak risiko, C. Menghilangkan dampak risiko, D. Menimbulkan dampak risiko. Jawabannya adalah A ya, meminimalisir. Bukan menghindari ya, ada risiko yang tidak bisa dihindari ya. Bukan juga menghilangkan atau bahkan menimbulkan. Meminimalisir ini artinya mengurangi dampak risiko. Lanjut, nomor 7. Dalam asuransi jiwa, keterampilan seorang mekanik adalah A. Aset nyata atau tangible, B. Aset tidak berwujud atau intangible, C. Aset bayangan, D. Aset fisik. Jawabannya adalah B ya, aset tidak berwujud. Keterampilan itu kan tidak dapat dilihat, jadi intangible. Aset itu ada 2 macam, tangible dan intangible. Jadi yang pilihannya antara A dan B saja. Kalau yang C dan D ini hanya nambah-nambahin pilihan aja. Nomor 8, aset-aset yang tergolong tangible asset adalah A. Mesin gedung kendaraan, B. Mesin gedung keterampilan, C. Gedung kendaraan bakat, D. Bakat keterampilan kesehatan. Nah,
Tangible asset ini aset yang dapat dilihat atau dapat diraba, berwujud ya. Jadi jawabannya adalah A, mesin, gedung, kendaraan. Nomor 9, untuk membatasi jumlah kecelakaan di perusahaannya, seorang pemilik perusahaan memutuskan untuk menerapkan mesin modern. Ia juga membeli polis asuransi jiwa untuk karyawannya. Disebut apakah bentuk meminimalkan risiko seperti disebut di atas? Nah, ini ada meminimalkan risiko ya tadi. 1. Menghindari risiko. 2. Mengontrol risiko. 3. Memindahkan risiko. Menerapkan mesin modern ini berarti mengontrol risiko atau mengendalikan risiko. Kemudian membeli polis asuransi jiwa ini berarti memindahkan risiko. Jawabannya adalah 2 dan 3. C. Nomor 10. Hal apa yang diatur dalam Law of Large Numbers? A. Memprediksi jumlah kerugian yang dapat terjadi untuk menentukan jumlah premi. B. Memprediksi jumlah premi berdasarkan nilai aset. C. Menentukan jumlah nasabah minimum untuk membuka polis. D. Menentukan jumlah kerugian yang dapat terjadi terhadap sebuah polis. Jawabannya adalah A ya. Law of large number ini hukum bilangan besar ya. Kita lihat di materinya. Nah, ini tentang law of large number atau hukum bilangan besar. Law of large number menyatakan apabila jumlah eksposur kerugian meningkat, maka prediksi kerugian akan semakin mendekati jumlah kerugian yang nyata atau actual loss. Penggunaan Law of Large Number akan memungkinkan jumlah kerugian untuk diprediksi secara lebih baik. Hal ini sangat penting bagi perusahaan asuransi jiwa karena mereka harus menentukan jumlah premi berdasarkan perkiraan kerugian. Jadi itu fungsi Law of Large Number. Jawabannya adalah A. Nomor 11, asuransi jiwa meminimalkan dampak A. Kerugian keuangan atau aset, B. Kerugian fisik atau emosi, C. Kerugian alami, D. Kerugian spekulasi. Jawabannya adalah A ya, keuangan. Bab berikutnya pentingnya asuransi jiwa. Nomor 12, bagi seseorang asuransi jiwa menawarkan A. Pilihan investasi yang aman, B. Menggantikan kerugian akibat kecurian, C. Biaya rawat inap rumah sakit, D. Tingkat bunga tetap. Nah, jawabannya apa? Kalau A ya, pilihan investasi yang aman. Ini bisa betul ya kalau yang dimaksud adalah asuransi jiwa tradisional. Tapi bukan unit link ya yang sekarang banyak dijual. Jadi ini jawabannya A. Dengan asumsi asuransi jiwa yang dimaksud itu asuransi jiwa tradisional. Kalau B, akibat kecurian, ini asuransi umum ya. Bisa asuransi mobil atau asuransi properti ya. Kalau C, biaya rawat inap rumah sakit. Sebetulnya di produk asuransi jiwa yang sekarang ini, rawat inap itu masuk sebagai tambahan dalam asuransi jiwa. Tapi soal ini lebih ke asuransi jiwanya ya. Kemudian D, tingkat bunga tetap, bukan ya kalau ini deposito. 13. Asuransi jiwa membebaskan tekanan terhadap sistem kesejahteraan masyarakat disebabkan oleh hal-hal berikut ini. A. Asuransi jiwa meningkatkan kekhawatiran finansial seseorang, tidak ya. B. Premi yang terkumpul dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan dan infrastruktur pemerintah. Oke, tapi tidak terkait dengan sistem kesejahteraan. C. Asuransi jiwa membebaskan tekanan terhadap pendapatan pemerintah sehingga mampu untuk mengalokasikan dana untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara yang lebih baik. Nah, ini jawabannya C ya. Dengan adanya asuransi jiwa itu pemerintah terbantu ya. Terbantu dalam hal menyediakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena risiko. Kalau D, mendorong individu untuk membeli asuransi jiwa, bukan ya. Jadi jawabannya C. Nomor 14. Asuransi jiwa merupakan salah satu cara menabung, sehingga asuransi jiwa mendorong masyarakat berdisiplin dalam A. Membeli polis asuransi jiwa, B. Mempersiapkan kebutuhan dana jangka panjang, C. Mencari pekerjaan, D. Meredam rasa cemas. Jawabannya adalah B ya, mempersiapkan kebutuhan dana jangka panjang. Ini lagi-lagi bicara asuransi jiwa tradisional. Dalam hal ini adalah endowment atau dwiguna. Ini asuransi yang bisa digunakan untuk pensiun atau pendidikan. Itu kan dana jangka panjang ya. Lanjut nomor 15. Manfaat asuransi jiwa bagi masyarakat. A. Menghasilkan lebih banyak penganggur, enggak ya. B. Membekukan tabungan, bukan. C. Menggantikan program perlindungan pemerintah. Ya, bisa ya. Pemerintah kan punya program jaring pengaman sosial ya. Misal kita punya asuransi jiwa atau asuransi kesehatan dan juga punya BPJS. Kita mau pakai mana nih? Nah, kalau kita pakai asuransi kesehatan yang kita miliki, maka BPJS berarti kan nggak perlu keluar uang. Jadi pemerintah itu berterima kasih kepada warganya yang punya asuransi sendiri. Jawabannya C. Nomor 16, saat terjadi kematian pada seorang tertanggung secara mendadak, maka pernyataan berikut yang benar adalah A. Pihak keluarga akan mendapatkan sejumlah dana yang dijanjikan sesuai kontrak asuransi jiwa. Ya, betul. Jawabannya ini ya.
Kalau B, kontrak perjanjian menjadi batal, tidak ya. Kalau C, perusahaan asuransi menunjuk seseorang, tidak ya. Yang pasti itu ahli waris atau keluarganya. Kalau D, pihak keluarga hanya mendapat sejumlah dana yang dibayarkan sebanyak yang disetor ke perusahaan asuransi. Enggak lah, kalau ini tabungan namanya ya. Kalau yang punya tabungan meninggal, ya ahli warisnya berhak atas dana sejumlah itu. Jadi jawabannya A. Selanjutnya bab produk asuransi jiwa tradisional. 17. Di bawah ini termasuk produk asuransi jiwa tradisional kecuali A. Term life, B. Whole life, C. Endowment, D. Unit link. Yang bukan adalah unit link. Jadi produk asuransi jiwa tradisional itu ada 3 macam. Term life ini asuransi jiwa berjangka, whole life ini asuransi jiwa seumur hidup, endowment ini asuransi jiwa dwiguna atau 2 fungsi, yaitu pelindungan dan tabungan. Kalau unit link ini asuransi jiwa plus investasi. Nah, ini bukan tradisional. Nomor 18, fitur perpanjangan polis asuransi berjangka berarti A. Perpanjangan dengan rujukan atau catatan bahwa kondisinya dapat diasuransikan. B. Perpanjangan tanpa pembayaran premi lebih lanjut. C. Perpanjangan dengan pembayaran tambahan. D. Perpanjangan tanpa referensi atau merujuk kepada kemampuan asuransi tertanggung. Nah, jawabannya adalah D ya. Artinya walaupun nasabah ini misalnya sudah sakit, maka untuk asuransi jiwa berjangka ini yang ada fitur garansi perpanjangan, maka itu tetap harus bisa diperpanjang. Tapi tetap bayar premi ya, bukan berarti tanpa premi ya. Nomor 19, polis dwiguna menjanjikan pembayaran manfaat sejumlah dana. A. Hanya pada saat kematian tertanggung. B. Hanya jika tertanggung masih hidup pada akhir masa polis. C. Baik pada saat kematian tertanggung maupun jika ia masih hidup pada akhir masa polis. Nah, jawabannya adalah C. Dwiguna ini dia 2 fungsi. Ada untuk pelindungan jiwa dan ada untuk tabungan. Nomor 20, ada 2 jenis asuransi jiwa seumur hidup. 1. Polis asuransi jiwa seumur hidup biasa. 2. Polis asuransi jiwa seumur hidup dwiguna. 3. Polis asuransi jiwa seumur hidup terbatas. Jawabannya adalah 1 dan 3. C. Kalau dwiguna ini dia jenis asuransi jiwa tersendiri ya, sejajar dengan polis asuransi jiwa seumur hidup. Kita lihat ya. Jenis polis asuransi jiwa seumur hidup. Polis asuransi jiwa seumur hidup biasa atau ordinary whole life insurance dan limited payment whole life insurance. Ini ada di bab produk asuransi jiwa tradisional. Jadi jawabannya adalah C. 21. Dalam polis asuransi jiwa seumur hidup, pihak tertanggung A. Dapat memperoleh pinjaman. B. Tidak dapat menyerahkan polis. C. Dapat menerbitkan polis sendiri. D. Tidak dapat memindah tangankan polis. Jawabannya adalah A ya. Dalam asuransi jiwa seumur hidup dan juga endowment itu ada fasilitas pinjaman polis ya. Dengan catatan nilai tunainya sudah ada ya. Lanjut nomor 22. Polis asuransi berjangka adalah A. Polis dengan harga yang tinggi. Tidak ya. B. Memiliki nilai tunai. Tidak juga. C. Biaya rendah tanpa nilai tunai. Nah, ini jawabannya adalah C. Kalau tanpa biaya nggak mungkin lah. Apalagi ada nilai tunai pula. 23. Polis dwiguna mengandung unsur-unsur A. Tabungan dan perlindungan. Ya udah, ini jawabannya A ya. Tabungan dan investasi bukan. Mana pelindungan jiwanya nih? C. Investasi dan perlindungan. Bukan. Kalau ini unit link nih yang C ini. Kalau D. Spekulasi dan perlindungan. Nggak ya. Di asuransi nggak ada spekulasi ya. 24. Modified Endowment Policy menjanjikan A. Pembayaran berkala saja. B. Hanya pembayaran total atau lump sum pada saat tertanggung meninggal. C. Manfaat lump sum pada saat tertanggung meninggal atau akhir kontrak jika tertanggung masih hidup. D. Tidak ada pembayaran jika tertanggung meninggal. Nah, apa ini Modified Endowment Policy? Kita lihat saja materinya ya. Nah, ini jenis polis asuransi jiwa dwiguna. Ada single premium endowment policy, ada retirement income policies, ada pure endowment policies, ada modified endowment policy, ada deposit term, ada juvenile endowment policies. Nah, yang kita lihat adalah modified endowment policy. Dengan polis ini, premi dibayar secara berkala dengan jarak waktu yang sama. Jenis polis dwiguna akan memberikan manfaat pembayaran secara langsung atau lump sum kepada pemegang polis pada saat polis jatuh tempo, manfaat, atau saat kontrak berakhir. Tadi pilihannya adalah pembayaran berkala. Kalau B bukan ya. Jadi ciri modified endowment policy ini preminya berkala, manfaat lump sum pada saat jatuh tempo. Kalau meninggal tidak ada manfaat ini. Jadi ini tidak ada asuransi jiwanya, malah sama dengan pure endowment policy.
Yang pure ini dibayarkan bila tertanggung masih hidup. Kalau meninggal malah tidak dibayarkan. Sama dengan modified. Ya, aneh-aneh aja lah asuransi ini. Tapi sekarang udah jarang ya, udah nggak ada ya produk kayak gini. Jadi ciri yang cocok ini hanya yang A ya, pembayaran berkala saja. Jadi jawabannya A saja. Oke, lanjut saja. 25. Di antara pilihan berikut, polis mana yang berguna bagi mereka yang baru memulai karir dengan pendapatan awal yang rendah? A. Polis asuransi jiwa seumur hidup. B. Polis endowment. C. Polis annuity. D. Polis berjangka. Nah, jawabannya adalah polis berjangka, karena ini yang paling murah. Tidak ada nilai tunainya memang. Tapi untuk kebutuhan proteksi ini yang paling oke ya, berjangka. Atau term life. 26. Dalam polis asuransi jiwa seumur hidup, pihak tertanggung A. Membayar premi hingga saat ia meninggal. B. Membayar premi hanya dalam jangka waktu tertentu. C. Membayar premi hanya sekali seumur hidup. D. Tidak membayar premi sama sekali. Sebetulnya nih jawabannya adalah A, B, C ya. Cuma ini pilihannya tidak ada nih. Pilihannya tidak ada yang benar ini. Karena yang A ini benar. Ada loh polis asuransi jiwa yang bayarnya terus-menerus sampai meninggal. Tapi ada juga yang bayar preminya hanya jangka waktu tertentu, bisa 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun. Dan ada juga yang bayar preminya hanya sekali seumur hidup atau single premium. Ini asuransi jiwa ya. Jadi seharusnya ini kecuali ya. Jadi jawabannya D ya kalau ada kecualinya. Tapi karena ini tidak ada kecualinya, berarti tidak ada jawabannya. Kita lihat ya di polis asuransi jiwa seumur hidup. Nah ini, polis asuransi jiwa seumur hidup biasa. Disebut polis asuransi jiwa langsung atau polis asuransi jiwa dengan premi berkesinambungan. Ini bayar preminya terus-menerus ya, sampai akhir kontrak polis. Nah, ada juga yang pembayarannya terbatas. Limited Payment Whole Life Insurance. Tetap berlaku seumur hidup, tetapi premi dibayar dalam masa tertentu. Lebih pendek masa pembayarannya dibanding polis asuransi jiwa seumur hidup biasa. Kasus ekstrim dalam pembayaran terbatas polis asuransi jiwa seumur hidup adalah polis asuransi jiwa seumur hidup dengan premi tunggal atau single premium. Jadi yang A benar, yang B jangka waktu tertentu juga benar, yang C sekali bayar juga ada. Yang tidak ada itu yang D ya, tidak membayar premi sama sekali. Itu mah enak aja ya. Lanjut nomor 27. Pada kasus ekstrim, polis asuransi jiwa seumur hidup dengan pembayaran terbatas memberlakukan A. Premi per kuartal. B. Premi tahunan. C. Premi bulanan. D. Premi tunggal. Nah ini jawabannya premi tunggal atau sekali bayar. Yang C nomor 26 tadi. Selanjutnya nomor 28. Asuransi jiwa adalah A. Janji tertulis yang dibuat penanggung kepada tertanggung untuk memberikan kompensasi keuangan apabila terjadi sesuatu pada tertanggung. Ya benar ini ya. Kalau B. Janji tidak tertulis, salah ya. Kalau C. Janji tidak nyata, tidak ngawur ya. Kalau J, janji tertulis yang dibuat tertanggung. Enggak lah, yang buat itu penanggung. Jadi jawabannya A. Selanjutnya soal tentang riders atau asuransi tambahan. 29. Rider dalam sebuah polis asuransi jiwa adalah A. Manfaat tambahan dengan premi tambahan. Ya ini jawabannya ya. Kalau B, manfaat tambahan tanpa premi tambahan. Enggak lah, ada tambahannya dong. C. Tidak ada manfaat tambahan, salah. D. Asuransi untuk para penunggang kuda. Ya, rider itu artinya penunggang ya. Dalam asuransi itu ada manfaat dasar dan ada manfaat tambahan. Manfaat tambahan ini disebut riders karena dia menunggangi manfaat dasar. 30. Rider dalam asuransi jiwa merupakan A. Manfaat pilihan. B. Manfaat pokok. C. Manfaat pelengkap. D. Manfaat tambahan. Nah, jawabannya adalah manfaat tambahan. Tapi sebetulnya disebut manfaat pilihan juga boleh ya, artinya boleh diambil, boleh tidak gitu. Tapi kita ikuti saja pengertian harfiahnya, rider itu manfaat tambahan. 31. Rider dalam polis asuransi jiwa, A. Secara langsung dilampirkan dengan polis utama. B. Tidak secara langsung dilampirkan dengan polis utama. C. Merupakan ketentuan tersirat. D. Bukan merupakan ketentuan tersirat. Nah, jawabannya adalah B ya. Tidak secara langsung. Hanya kalau diambil saja maka dia dilampirkan. Kalau tidak diambil ya tidak dilampirkan. 32. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai rider? 1. Penyakit kritis atau critical illness rider merupakan bagian dari polis. 2. Tunjangan anak children's benefit rider dapat disertakan dalam polis. 3. Rider dapat dipulihkan tanpa polis utama. Nah ini yang benar itu nomor 2 saja ya.
Kalau nomor 1 ini bukan ya, penyakit kritis bukan bagian dari polis, maksudnya polis dasar gitu. Jadi hanya nomor 2 yang benar, jawabannya B. 33. Apabila polis utama tidak berlaku, A. Rider dapat dilanjutkan, tidak ya. B. Rider otomatis berhenti, ya. Jawabannya B ya. Jadi ibaratnya kalau kudanya mati, maka penunggangnya juga nggak bisa lagi menunggangi si kuda itu. Selanjutnya, bab tentang bonus. 34. Bonus ini terjadi saat bonus dialokasikan secara proporsional kepada uang pertanggungan dan bonus yang cukup sudah dilekatkan ke polis. Ini pengertian dari A. Bonus reversionari sederhana, B. Bonus reversionari majemuk, C. Bonus interim, D. Bonus sebagai pengurangan premi yang akan datang. Ini harus tahu materinya ya. Kita lihat saja ya, bonus pada polis asuransi jiwa. Jenis bonus polis asuransi jiwa: bonus terjamin, bonus reversionari sederhana, bonus reversionari majemuk, bonus tunai, bonus sebagai pengurangan premi yang akan datang, bonus interim, bonus jatuh tempo atau bonus terminal. Kita lihat ya, yang tadi itu pengertiannya yang mana. Jawabannya bonus reversionari majemuk, yaitu terjadinya saat bonus dialokasikan secara proporsional kepada uang pertanggungan dan bonus yang cukup sudah dilekatkan pada polis. Jadi jawabannya B. 35. Bonus yang dibayarkan saat klaim terjadi namun perusahaan asuransi jiwa belum menyatakan secara resmi. A. Bonus interim, B. Bonus terminal, C. Bonus reversionari, D. Bonus tunai. Jawabannya adalah bonus interim. Kita lihat ya. Nih, bonus interim, bonus yang dibayarkan bersama-sama dengan uang pertanggungan saat klaim terjadi, walaupun perusahaan asuransi jiwa belum menyatakan bonus tersebut secara resmi. 36. Pernyataan yang salah di antara kalimat berikut adalah: A. Pada polis non-partisipasi, surplus merupakan hak pemegang saham atau pemilik perusahaan. Ya, ini benar ya. B. Beban bonus adalah premi ekstra yang dikenakan kepada pemegang polis partisipasi. Ya, betul juga. C. Pemegang polis harus membayar premi lebih jika ingin memiliki polis partisipasi dalam keuntungan. Ya, betul. D. Polis partisipasi memiliki berbagai macam polis, diantaranya adalah polis terjamin. Kita lihat materinya ya. Nah, ini ada dua jenis polis, non-partisipasi dan partisipasi. Pada polis non-partisipasi, pemilik perusahaan atau pemegang saham mengambil semua surplus sebagai keuntungan atau menerima kerugian jika ada dari modal yang telah dinyatakan. Jadi yang A ini benar. Kemudian yang B dan C ini tentang polis partisipasi. Polis partisipasi. Pemegang polis mempunyai hak untuk memperoleh keuntungan, bonus, dividen dari perusahaan asuransi dengan catatan pemegang polis harus membayar premi ekstra yang dikenakan kepada pemegang polis partisipasi. Dalam jenis polis ini, beban bonus adalah premi ekstra yang dikenakan kepada pemegang polis partisipasi. Jadi B ini benar ya, dan C juga benar. Nah, yang salah berarti D ya, nggak usah saya periksa. 37. Bonus yang dibayarkan hanya ketika polis jatuh tempo atau tertanggung meninggal dunia disebut: A. Bonus terjamin, B. Bonus terminal, C. Bonus interim, D. Bonus tunai. Jawabannya adalah bonus terminal. Terminal ini kan dia akhir ya. Nah ini, bonus jatuh tempo atau bonus terminal. 1. Bonus yang dibayarkan hanya ketika polis jatuh tempo atau tertanggung meninggal dunia. Jawabannya B. 38. Jenis produk asuransi jiwa yang tidak bisa mendapatkan bonus. A. Asuransi partisipasi. Ini bisa. B. Asuransi dwiguna. Bisa ya. C. Asuransi berjangka. Nah, ini jawabannya C ya. Karena dia tidak ada nilai tunainya, ya nggak bisa dapat bonus dong. Ini premi hangus ya. Kalau asuransi jiwa seumur hidup bisa. Penentuan risiko. 39. Yang termasuk dalam metode klasifikasi risiko adalah: 1. Metode pendapat opini para ahli seperti dokter, aktuaria, ahli statistik, dan sebagainya. 2. Metode sistem rating angka dengan mengukur faktor-faktor komposisi risiko melalui penjelasan statistik. 3. Metode analisis ganda lewat informasi yang diberikan oleh agen dengan calon pemegang polis. Kita lihat saja jadi materinya ya. Metode klasifikasi. Ada dua metode yang digunakan perusahaan asuransi untuk memutuskan apakah calon nasabah atau prospek layak untuk disetujui proposal asuransinya. Metode 1 dan metode 2. Metode 1 ini metode pendapat. Kemudian metode 2 ini sistem rating angka. Jadi jawabannya adalah 1, 2 yang benar, A. Nomor 40.
Manakah pernyataan yang tidak benar berikut ini mengenai risiko yang buruk? 1. Terjadinya penurunan premi dan individu yang membeli asuransi. 2. Terdapat kenaikan premi dan keguncangan pasar asuransi. 3. Terdapat kenaikan premi dan peningkatan pasar. Yang tidak benar ya. Nomor 1 ini premi turun dan individu yang membeli asuransi juga turun. Berarti tidak logis, berarti ini tidak benar. 1. Nomor 2, premi naik dan pasar asuransi guncang. Ya, bisa ya. Ini berarti benar nomor 2. Nomor 3, terdapat kenaikan premi dan peningkatan pasar. Ini juga aneh ya, premi naik tapi pasar meningkat. Jadi yang tidak benar ini 1 dan 3. Kalau nomor 2 ini benar. Jawabannya adalah C. Nomor 41, pendapatan premi melibatkan hal-hal berikut. 1. Tabel mortalitas. 2. Tingkat suku bunga. 3. Biaya. 4. Tingkat inflasi. Ini soalnya salah ini ya. Seharusnya penentuan premi. Kita lihat ya. 4 faktor penentu besaran premi. Tabel mortalitas, hasil investasi, biaya, dan manfaat yang dijanjikan. Tabel mortalitas betul. Biaya betul. Tingkat suku bunga ini ada di hasil investasi di sini ya. Ada tingkat bunga. Jadi 1, 2, 3 ya. Tingkat inflasi tidak ya, saya kira. Jadi yang benar 1, 2, dan 3 ya. C. 42. Underwriting adalah proses di mana perusahaan asuransi A. menjalankan kampanye iklan, B. menyeleksi kategori pernyataan polis, C. menentukan jumlah dana yang dibayar kepada pemegang polis, D. menentukan tingkat risiko dalam menerbitkan asuransi yang diminta. Jawabannya adalah D ya. Menentukan tingkat risiko dalam menerbitkan asuransi yang diminta. 43. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai metode seleksi? 1. Metode penilaian tergantung pada penilaian seseorang, sebuah ombudsman. 2. Sistem rating angka berguna ketika terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan. 3. Kurang dari 100% dapat mewakili risiko substandar. Nomor 1 ini aneh ya, seseorang tapi sebuah ombudsman. Jadi nomor 1 ini tidak benar. Nomor 2, sistem rating angka atau numerical rating system berguna ketika terdapat banyak faktor yang dipertimbangkan. Betul ya. Ini ada di materinya, kita lihat. Nah, ini metode sistem rating angka. Metode ini digunakan apabila terdapat banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menghasilkan sebuah keputusan. Lalu yang ketiga ini, kurang dari 100% dapat mewakili risiko substandard. Ini salah juga ya, kita lihat ya. Ada di sini. Nah, hasil seleksi dan klasifikasi. Preferred, standar, substandar, dan uninsurable. Nah, substandar ini 115 dan seterusnya. Jadi yang benar hanya nomor 2 nih, B. 44. Perusahaan asuransi jiwa memperoleh informasi mengenai calon nasabah antara lain lewat hal-hal berikut kecuali A. Formulir aplikasi, oke. B. Tes kesehatan, betul. C. Media massa. D. Laporan agen dan perusahaan pemeriksa. Ini kecuali ya, jadi jawabannya adalah C. Media massa. 45. Yang dimaksud sebagai biaya dalam perhitungan premi adalah A. Nilai mata uang, B. Jumlah kerugian akibat kemungkinan timbulnya musibah dari pihak tertanggung, C. Pengeluaran untuk kantor, pajak, keuntungan, dan biaya lainnya, D. Periode asuransi. Jawabannya adalah C. Kita lihat ya. Ini biaya ya. Biaya berkaitan dengan jumlah uang yang dialokasikan untuk menanggulangi pengeluaran, pajak, laba, dan lain-lain. Jadi jawabannya C. 46. Roni berusia 40 tahun ingin membeli asuransi jiwa dengan pertanggungan 500 juta. Berapa nilai premi asuransi murni? Perhitungan premi didasarkan hanya pada tabel mortalita yang harus ia bayarkan. Nah, ini tabelnya ya, silahkan dilihat ya. Umur, jumlah orang yang hidup, jumlah kematian, tingkat kehidup, tingkat mortalitas, harapan hidup ya. Usia 25, 40, 60. Jadi yang perlu dilihat adalah usia 40 ini. Bagaimana cara ngitungnya? Menghitung nilai premi asuransi murni itu kalau hanya berdasarkan tabel mortalita, maka jawabannya adalah jumlah kematian dibagi jumlah orang yang hidup dikali uang pertanggungan. Coba kita hitung ya. Ini kalkulatornya ya. Nah, rumusnya tadi jumlah kematian 481 ya. 481 dibagi jumlah yang hidup 80 480. 80 480. Lalu dikalikan 500 juta uang pertanggungannya. Kali 500 juta. Sama dengan
2,988320. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. 2,988320 juta per tahun. Lanjut nomor 47. Masih berdasarkan tabel di atas, jika Andre berusia 25 tahun ingin membeli asuransi jiwa dengan UP 1 miliar, berapakah preminya jika premi hanya didasarkan pada tabel mortalita? Rumusnya sama dengan yang tadi ya, kita panggil lagi kalkulatornya. Usia 25 Andre, jadi rumusnya adalah jumlah kematian dibagi jumlah orang yang hidup dikalikan uang pertanggungan. 283 dibagi 85824 dikali 1 miliar ya uang pertanggungannya, sama dengan 3,297 jutaan ya. Coba 3, nah ini C ya, 3297446. Bagian berikutnya provisi. 48. Batasan polis terdiri dari poin-poin berikut kecuali A. Klausul tindakan bunuh diri, B. Klausul pengecualian, C. Klausul penundaan, D. Klausul sakit kritis. Kita lihat materinya ya. Nah ini, ketentuan perlindungan perusahaan asuransi jiwa. Ada 3 klausul yang disebutkan di sini, klausul tindakan bunuh diri, klausul penundaan, dan klausul pengecualian. Jadi yang bukan adalah D ya, klausul sakit kritis. 49. Sebuah polis harus memuat ketentuan umum sebagai berikut, kecuali A. Klausul masa uji, incontestability, B. Pemulihan, C. Masa bebas lihat, D. Jumlah aset. Ini kecuali juga ya, berarti yang jawabannya adalah D ya. Nggak perlu nih jumlah aset ada di polis. Tapi boleh kita lihat materinya. Nah ini ya, ada 8 ketentuan. Klausul kontrak keseluruhan, klausul yang tidak perlu diragukan atau incontestable clause. Ini ada ya, klausul masa uji maksudnya. Lalu klausul pemulihan, reinstatement, dan masa bebas lihat atau free look period, free look provision ya ini. Yang tidak ada adalah jumlah aset, jawabannya D. 50. Panduan yang disediakan dalam polis untuk melindungi pihak asuransi disebut A. Regulasi, B. Intervensi, C. Provisi, D. Pasal. Jawabannya adalah C ya, provisi atau ketentuan. Kita lihat. Nah ini. Ketentuan perlindungan perusahaan asuransi jiwa ya. Sejumlah provisi untuk melindungi perusahaan asuransi jiwa. Jadi provisi atau ketentuan. Jawabannya C. 51. Berikut merupakan kerugian yang dapat dialami nasabah jika membatalkan polisnya, kecuali A. Nasabah akan kehilangan momentum sesudah sekian tahun nilai tunai yang ada. Ya, benar. B. Untuk membuka polis baru, nasabah akan dikenakan biaya kesehatan atau medikal lagi. Ya, bisa jadi. C. Nasabah akan dikenakan biaya pembatalan sebesar 8,5% dari premi yang sudah terkumpulkan. 8,5% ini tidak ada ketentuannya ya. Jadi jawabannya adalah C nih yang kecuali. Kalau D, karena usia bertambah maka manfaat yang akan ia peroleh jika pindah atau buka polis baru akan berubah. Betul. Kecualinya adalah C. 52. Ahli waris menerima uang yang dijanjikan polis. A. Pada saat tertanggung meninggal dunia. Betul. Ya udah. Jawabannya A. Nomor 53, bentuk pembayaran klaim dapat dibayar A. hanya secara tunai saja, B. hanya secara bunga jumlah utama, C. hanya untuk asuransi tunggal, D. baik secara tunai, bunga, penghasilan tunggal, jangka waktu tetap, salah satu di antara semua ini. Jawabannya adalah D ya. Jadi pembayaran klaim ada beberapa macam. Kita lihat materinya. Nah ini bentuk pembayaran klaim. Bisa secara tunai, bunga, pilihan penghasilan tunggal, jiwa bersama, jiwa murni, jangka waktu tetap. Jadi banyak macamnya. Untuk pengertian dari masing-masing ini silahkan baca di materi pembelajaran asuransi jiwa. Jadi jawabannya D. 54. Di antara daftar berikut yang bukan merupakan hak umum pemegang polis, A. dapat meminjam uang dari polis, B. dapat menerima uang tebus secara tunai, C. dapat memindahkan hak-hak polis, D. dapat mengalih nama tertanggung. Nah, yang bukan ini adalah D ya. Tertanggung tidak dapat dialihkan atau tidak dapat diganti ya, karena itu berarti harus dinilai lagi risikonya. Tapi kalau pinjam uang bisa ya, kalau sudah ada. Kemudian menerima uang tebus ya, bisa nutup polis dan terima uang. Kalau memindahkan hak-hak polis, misalnya ganti ahli waris, bisa.
55. Klausul bunuh diri dicantumkan dalam polis untuk melindungi A. tertanggung, B. agen, C. pihak asuransi, D. regulator. Jawabannya adalah C. pihak asuransi. Jangan sampai ada orang ambil polis asuransi jiwa lalu besoknya dia bunuh diri. Nah, itu jelas pihak asuransi rugi ya. Makanya untuk klausul bunuh diri itu biasanya baru bisa setelah 2 tahun dan ada juga yang setelah 1 tahun. Tapi untuk polis syariah bunuh diri dikecualikan selamanya. 56. Jika Anda seorang agen asuransi, alternatif apa yang dapat Anda sampaikan jika ada seorang nasabah yang ingin membatalkan polisnya karena butuh biaya? A. Anda akan mengusahakan pinjaman pribadi untuknya. Wah, ini baik sekali ya, tapi tidak disarankan. B. Anda menawarkan pinjaman polis. Ya, bisa ya. Ini dengan catatan nilai tunai polisnya sudah ada. B ini bisa nih. Kalau C, Anda akan menutup polisnya tanpa biaya takut menyinggung hatinya. Nah, ini berarti nyerah ini agennya ya. D, Anda akan melaporkannya ke departemen legal. Nggak perlu segitunya ya. Jadi jawabannya adalah B, menawarkan pinjaman polis. Ini catatannya adalah untuk asuransi jiwa tradisional, yaitu whole life dan endowment. Kalau asuransi jiwa jenis unit link yang saat ini banyak dipasarkan, itu bukan pinjaman polis tapi bisa cuti premi atau boleh tarik dana ya kalau sudah ada. Dan dana yang ditarik itu bukan pinjaman. Lanjut, tentang hukum asuransi. 57. Kontrak adalah A. Perjanjian mengikat yang legal. Ya, benar ya. Jawabannya A ya. Yang lain nggak usah dilihat. 58. Pihak yang memenuhi kapasitas legal adalah A. Orang di bawah umur. Enggak lah ya. B. Sekutu musuh pada masa perang. Ini juga tidak. C. Orang yang di bawah pengaruh obat-obatan. Enggak lah ya. Nah, jawabannya berarti D nih. Orang dewasa yang sehat mental dan fisik. Lanjut nomor 59. Di bawah ini adalah aspek-aspek legal dalam kontrak asuransi jiwa, kecuali A. Law of large numbers, B. Insurable interest, C. Utmost good faith, D. Aleatory. Jawabannya adalah A ya. Law of large number ini adalah cara kerja asuransi, bukan aspek-aspek legal. Tapi kita lihat materinya. Ini dia aspek hukum kontrak asuransi jiwa. Ada utmost good faith atau niat baik, ada insurable interest atau kepentingan asuransi, lalu kondisional, unilateral, dan aleatory yang tadi ada opsinya ya, personal dan value. Untuk pengertiannya silahkan nanti dibaca di materi asuransi jiwa. Nah, jadi yang ada di sini adalah utmost good faith, insurable interest, dan aleatory. Sedangkan law of large number tadi tidak ada. Jadi jawabannya A. 60. Hubungan yang benar dalam insurable interest adalah A. Adanya ketergantungan antara tertanggung dengan penanggung. Bukan ya, penanggung ini perusahaan asuransi. B. Adanya ketergantungan keuangan antara pemegang polis dan tertanggung. Nah, ini jawabannya ya. Pemegang polis dan tertanggung. Baik orangnya sama ataupun beda, mereka memiliki ketergantungan keuangan. Jika orangnya sama nih ya, tertanggung itu memiliki insurable interest dengan dirinya sendiri. Kalau dirinya sendiri mengalami risiko, berarti dia mengalami kerugian keuangan. Atau bisa juga dengan keluarganya ya. Misalnya seorang kepala keluarga meninggal, maka istrinya, anak-anaknya mengalami kerugian keuangan. Itu artinya insurable interest. Kalau C, tertanggung dan penanggung, bukan ya. Ini sama dengan A tadi. Kalau D juga tidak ya. Jadi jawabannya adalah B. 61. Sebuah kontrak dinyatakan sah bila memenuhi persyaratan A. Kapasitas legal, B. Pertimbangan, C. Tujuan legal, D. Semua A, B, C benar. Nah, jawabannya adalah D ya. Kita lihat materinya. Ini dia, esensi kontrak asuransi jiwa. Sebuah kontrak dinyatakan sah apabila memenuhi 4 persyaratan. Kapasitas legal, pertimbangan, perjanjian yang saling menguntungkan, dan tujuan legal. Tadi disebutkan 3 ya, berarti 3-tiganya benar. Jawabannya adalah D. Selanjutnya tentang investasi. 62. Apa arti dari investasi? A. Menanamkan dana dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu dengan harapan keuntungan di masa depan. Nah, ini jawabannya A ya. Kalau B ini menabung di bank, ya bukan ya. Kalau C membeli properti, ini belum tentu investasi ya. Bisa saja untuk dipakai sendiri. Kalau D membeli barang dan menjualnya lagi dengan lebih mahal, ini artinya jual beli ya. Jadi jawabannya A. 63. Hal yang perlu dipertimbangkan saat ingin memutuskan jenis investasi yang akan dilakukan adalah 1. Tujuan berinvestasi, besarnya pajak, dan tingkat risiko. 2. Penambahan modal, kriteria pasar, suku bunga. 3. Waktu, likuiditas. Jawabannya apa? Kita lihat di materinya ya.
Nah, ini kriteria investasi ideal. Tujuan investasi, tingkat risiko, jangka waktu, likuiditas, pajak. Jadi, satu, tujuan berinvestasi, pajak, tingkat risiko ada ya, satu. Kalau dua, penambahan modal, kriteria pasar, suku bunga itu tidak ada tadi ya. Kalau tiga, waktu, likuiditas ada. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. D. 64. Deposito bank dari sebuah perusahaan asuransi dapat ditarik A. Hanya setelah penutupan perusahaan, B. Pada saat jatuh tempo, C. Pada saat penjualan deposito, D. Pada saat pembukaan deposito baru. Deposito bank tapi dari perusahaan asuransi. Tapi pada umumnya deposito itu ya dapat ditarik pada saat jatuh tempo. Jawabannya adalah B. 65. Keuntungan yang didapat dari obligasi berupa A. Dividen, B. Kupon, C. Keuntungan atau capital gain, D. Perlindungan nilai atau hedging. Jawabannya kalau obligasi itu adalah kupon, B. Kalau dividen ini saham, keuntungan capital gain ini saham juga. Sedangkan untuk perlindungan nilai itu misalnya emas ya, atau properti juga bisa. Lanjut ke materi asuransi jiwa unit link. 66. Mana yang bukan merupakan karakteristik polis unit link? A. Forward pricing, B. Backdate, C. Switching, D. Top up. Jawabannya adalah backdate ya. Kita lihat materinya. Nah, ini karakteristik polis asuransi jiwa unit link. Ada proteksi, ada menambah dana atau top ups ya. Ada memindahkan dana atau fund switch atau switching. Lalu tadi disebut ya harga di depan, forward pricing. Jadi yang tidak ada itu backdate ya. Jawabannya adalah B. Untuk pengertian dari masing-masing ini nanti silakan dibaca di materinya ya. 67. Produk-produk asuransi jiwa yang menggabungkan investasi dengan asuransi disebut A. Produk unit link. Ya, ini jawabannya ya. Kalau produk tradisional itu tabungan dengan asuransi. Kalau C, jaminan hari tua, ini berarti tradisional ya, tabungan. Kalau D, santunan pada tahun ke-100 ini whole life. Jadi jawabannya A. 68. Bila dibandingkan dengan asuransi jiwa tradisional, produk asuransi jiwa unit link umumnya cenderung mempunyai A. Risiko rendah, B. Risiko tinggi, C. Risiko sedang, D. Tidak ada risiko sama sekali. Jawabannya adalah risiko tinggi. Kenapa tinggi? Karena risiko itu ditanggung oleh nasabah. Kalau untung, nasabah ikut untung. Kalau rugi, nasabah ikut rugi. Beda dengan asuransi jiwa tradisional ya. Untung atau rugi, nasabah sudah dijamin nilai tunainya. 69. Yang dimaksud dengan alokasi dana adalah menginvestasikan sesuai dengan yang dipilih oleh A. Regulator, B. Agen, C. Pemegang polis, D. Manajer investasi. Jawabannya adalah pemegang polis. Alokasi dana itu mau ditempatkan entah di equity fund, atau di balance fund, atau di fixed income ya. Itu adalah wewenang pemegang polis. 70. Pengalokasian dana yang baik menghasilkan A. Pendapatan yang diharapkan dengan risiko rendah. Ini jawabannya A ya. 71. Tipe pemegang polis atau investor yang moderat adalah A. Orang yang menghindari risiko, bukan ya. B. Orang yang berhati-hati dan tidak mau mengambil risiko, ya sama aja tadi dengan A. C. Orang yang netral terhadap risiko. Nah, ini jawabannya ya C. Kalau D. Orang yang bersedia menanggung risiko tinggi, ini artinya dia agresif. Kalau yang A dan B ini dia konservatif. Untuk istilah ini kita lihat di materinya. Nih ya, ada tipe-tipe pemegang polis. Konservatif, berhati-hati dalam menghadapi risiko. Moderat, yaitu netral dalam menghadapi risiko. Agresif, yaitu siap menanggung risiko tinggi. Jadi moderat itu netral. Jawabannya adalah C. 72. Pengaruh faktor ekonomi dalam investasi meliputi A. Inflasi, bunga. Nah, ini jawabannya ya. Kalau B. Agama, suku, tidak, bukan ekonomi ya. Kalau C. Pendidikan, bahasa juga bukan faktor ekonomi. Kalau D. Perang, invasi. Nah, ini faktor politik ya, bisa jadi. Jadi jawabannya adalah A. 73. Pada dasarnya polis asuransi jiwa unit link digunakan A. Hanya untuk perlindungan terhadap risiko, bukan ya. B. Untuk tabungan dan investasi, bukan juga. C. Hanya untuk berinvestasi, bukan. Jawabannya adalah D ya. Untuk perlindungan terhadap risiko sekaligus sebagai investasi. Walaupun bagi saya sendiri sih, karena ini produk asuransi, maka tetap tujuannya haruslah perlindungan terhadap risiko. 74. Faktor politik yang mempengaruhi kinerja investasi meliputi A. Kerusuhan dan pemogokan. Ini adalah faktor sosial. B. Agama dan bahasa, tidak ya. C. Kondisi pasar mengalami inflasi atau depresiasi. Ini faktor ekonomi. Kalau D.
pemerintah melakukan pembatasan investasi dan penarikan hasil investasinya. Nah, kebijakan pemerintah itu termasuk faktor politik. 75. Cara penerbitan polis unit link dikenal dengan cara A. Single price atau harga tunggal, B. Bid price atau harga permintaan, 3. Offer price atau harga lebih, 4. Over price atau harga penawaran. Nah, dalam unit link itu ada dua cara menentukan harga, yaitu harga tunggal atau single price, dan dua harga. Dua harga ini meliputi bid price, harga permintaan, dan over price, harga penawaran. Jadi yang benar adalah 1, 2, dan 4. B. 76. Investasi asuransi jiwa unit link adalah A. Sebuah cara menabung dengan risiko aman. Tidak ya, tidak aman unit link itu. B. Sebuah instrumen yang menggabungkan asuransi dengan investasi. Ini jawabannya B ya. Kalau C, tabungan dan jaminan hari tua ya, sama aja, ini endowment. Kalau D, asuransi dengan kredit tanpa bunga, bukan ya. Jawabannya B. 77. Jenis-jenis dana investasi dalam unit link terdiri atas A. Dana pasar uang, dana reksadana, dana saham, dana campuran. Bukan ya, karena ada dana reksadana. Jadi semuanya ini reksadana. Reksadana itu sendiri macam-macam ya, bisa saham, bisa campuran, bisa pasar uang. B. Dana pasar uang, dana obligasi, dana saham, dana campuran. Nah, ini jawabannya adalah B. Kalau C dan D ini dia ada dana reksadana ya, berarti bukan. Kita lihat materinya. Nah, ini ya, dana unit link. Ada dana pasar uang, dana obligasi, dana saham, dan dana campuran. Ini semuanya ini reksadana ya jenisnya, yaitu kumpulan dana. Jawabannya B. Selanjutnya materi tentang prosedur klaim. 78. Klaim lebih awal terjadi ketika A. Pemegang polis meninggal dalam jangka waktu kurang dari 2 tahun dimulainya polis. Ya, betul ya, jawabannya A. Kalau B ini pada akhir masa polis ya, tentunya bukan klaim lebih awal dong. Kalau C, bertahan hidup, berarti tidak meninggal dong. D juga sama, bertahan hidup. 79. Dokumen yang tidak diperlukan saat melakukan klaim kematian. A. Identitas diri, B. Bukti hubungan keluarga, C. Dokumen polis dan nomor polis, D. Ijazah pendidikan. Jawabannya ijazah pendidikan ya, nggak ada hubungannya ya. 80. Klaim jatuh tempo terjadi ketika A. Pemegang polis meninggal dalam 1 tahun dimulainya polis, bukan. B. Pemegang polis meninggal di dalam masa polis, bukan ya. C. Pemegang polis bertahan hidup sampai akhir masa polis. Nah, ini jawabannya adalah C. Jadi sampai dia akhir masa polis atau jatuh tempo, dia tidak meninggal, maka dia mendapat klaim jatuh tempo. Ini untuk produk tradisional ya, endowment atau whole life. Kalau D, pemegang polis meninggal, bukan ya. 81. Klaim kematian dilakukan ketika A. Pemegang polis meninggal setelah masa polis berakhir, bukan. B. Pemegang polis meninggal di dalam masa polis. Nah, ini jawabannya adalah B. Kalau C, bertahan hidup, D, bertahan hidup, berarti bukan klaim kematian. 82. Dalam asuransi jiwa, istilah klaim adalah A. Permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat oleh pihak penanggung. Ya, betul ya jawabannya. A. Kalau B ini permintaan pihak penanggung. Kebalik ya. Kalau C, permintaan pihak pemegang polis atas janji yang dibuat oleh agen, bukan ya. Tetap walaupun agen yang menawarin, tapi yang menjanjikan itu adalah penanggung, yaitu perusahaan asuransi. Kalau D, permintaan seorang agen, bukan. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 83, yang bukan termasuk jenis klaim adalah A. Klaim jatuh tempo, B. Manfaat bonus dan bunga premi, C. Klaim lebih awal, D. Manfaat kelangsungan hidup. Yang bukan ya, jawabannya adalah B. Ini ada di materinya. Ya, ini ada 4 jenis klaim. Klaim jatuh tempo, klaim kematian, klaim lebih awal, dan manfaat kelangsungan hidup. Yang tidak ada adalah B. Manfaat bonus dan bunga premi. Selanjutnya tentang menjadi agen asuransi. 84. Menghidupkan kembali polis yang sudah beberapa bulan tidak dibayar preminya merupakan bagian dari kegiatan A. Pelayanan reselling, B. Pelayanan pemulihan, C. Pelayanan pengembangan prospek baru atau referensi, D. Pelayanan klaim. Jawabannya adalah pelayanan pemulihan ya. Jadi polis yang sudah tidak dibayar beberapa bulan dan mungkin sudah tidak aktif, dia dipulihkan kembali. 85. Agen yang sedang membantu pemegang polis untuk memenuhi syarat agar polisnya kembali aktif sedang melakukan tugas A. Menyiapkan materi informasi, B. Pemulihan, C. Klaim jatuh tempo, D. Underwriting. Jawabannya adalah B. Pemulihan, sama dengan soal sebelumnya. 86. Agen harus memperbaharui lisensinya setiap selang berapa tahun?
A. 2 tahun, B. 3 tahun, C. 5 tahun, D. 10 tahun. Jawabannya adalah A. 2 tahun. 87. Agen perlu melanjutkan hubungan dengan nasabah setelah ia menyerahkan polisnya agar A. Diharapkan nasabah akan memberi tips, B. Agar dapat naik pangkat, C. Membantu pemegang polis menjual kembali polisnya, D. Nasabah akan menghubunginya lagi jika ia ingin proteksi tambahan tertentu. Nah, ini jawabannya adalah D ya. Jadi jaga hubungan dengan nasabah agar nasabah beli lagi atau reselling. 88. Agen asuransi adalah A. Orang atau badan hukum yang pekerjaannya menjual jasa asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi yang diageninya. B. Orang yang membeli asuransi dari perusahaan asuransi dan menjualnya kepada tertanggung. C. Orang yang membantu tertanggung untuk mendapat asuransi dari perusahaan asuransi yang diinginkan tertanggung. D. Orang yang menjual produk asuransi jiwa kepada penanggung asuransi. Jawabannya adalah A ya. Kita lihat di materinya. Definisi agen. Nah, ini menurut Kamus Dewan Asuransi Indonesia, agen asuransi adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya menjual jasa asuransi untuk dan atas nama perusahaan asuransi yang diageninya. Jadi jawabannya A. 89. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai proses penjualan asuransi jiwa? 1. Tugas seorang agen menjual asuransi telah selesai setelah terjadi kesepakatan. Tidak ya. Malah seorang agen harus menjaga hubungan terus dengan nasabahnya. 2. Tugas pertama seorang agen adalah melakukan wawancara dengan prospek. Bukan ya, jangan ujuk-ujuk langsung wawancara ya. Jadi 3 nih kayaknya jawabannya ya. Apabila klien mengajukan keberatan, agen tidak perlu berargumen. Ya, jawabannya 3, berarti C ya, hanya nomor 3 yang benar. Kita lihat ini ada di materinya. Nah, ini ada 6 langkah proses penjualan. Yang pertama adalah pra-pendekatan. Kalau wawancara ya selanjutnya ya tadi ya. Kemudian kalau tadi soal keberatan ya, agen tidak boleh berargumen. Ini ada di poin keberatan. Nah, ini. Jangan berargumentasi dengan prospek dalam situasi apapun. Jadi, setujui aja dulu ya apa yang dikatakan prospek. Berlatihlah untuk menghadapi keberatan yang diajukan dengan sikap yang akan membantu Anda meraih keberhasilan saat melakukan wawancara. Jadi, tujuannya adalah menjual ya, bukan supaya menang debat. Jawabannya C ya, hanya nomor 3 yang benar. 90. Mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan keuangan prospek merupakan bagian dari proses A. Pra-pendekatan terhadap prospek, B. Pendekatan terhadap prospek, C. Pertanyaan saat melakukan wawancara, D. Penyelesaian dari keberatan prospek. Jawabannya adalah A ya, pra-pendekatan. Kita lihat di materinya. Nah, ini pra-pendekatan ya. Di sini disebutkan tandai beberapa berdasarkan kemampuan keuangan mereka. Anda harus mampu mengidentifikasi kebutuhan mereka. Nah, ini juga ya. Jadi kemampuan keuangan dan kebutuhan ini tahapnya pra-pendekatan. Jawabannya A. Selanjutnya nomor 91. Mana yang bukan tugas agen? 1. Menawarkan produk asuransi jiwa kepada calon nasabah. Kayak ini tugas agen lah ya. 2. Melakukan pembujukan kepada calon nasabah dengan hadiah. Oke, tidak ya. 3. Melakukan pelayanan purna jual. Jadi jawabannya yang bukan itu adalah nomor 2. D. 92. Agen yang membantu pemegang polis membeli polis baru sedang melakukan pelayanan A. Reselling. Nah, ini jawabannya ya, menjual kembali. Selanjutnya tentang etika bisnis asuransi jiwa. 93. Apa yang dimaksud dengan fidusia? A. Fidusia adalah orang atau perusahaan yang secara sengaja atau tidak sengaja melanggar kode etik asuransi. Bukan ini ya. B. Fidusia adalah departemen yang mengurusi hal-hal legal dalam asuransi jiwa. Bukan. C. Fidusia adalah pihak yang dapat dipercaya atau seseorang yang posisi dan tanggung jawabnya melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi. Nah, ini jawabannya C ya. Kita lihat di materinya, pengertian fidusia ini ada. Ini definisi fidusia ya. Fidusia atau pihak yang dapat dipercaya adalah seseorang yang posisi dan tanggung jawabnya melibatkan kepercayaan dan keyakinan yang tinggi. Ya, termasuk agen asuransi itu, dia jualannya janji ya. Jadi harus dapat dipercaya. Modalnya adalah kejujuran. Jadi jawabannya adalah C. 94. Tindakan terhadap pelanggaran peraturan industri asuransi jiwa dapat diambil oleh A. Seorang agen, B. Pemegang polis, C. Pihak tertanggung, D. Dewan atau Departemen Kode Etik ya. Jawabannya D ya. 95. Prinsip kode etik meliputi hal-hal berikut, kecuali A. Menghindari penyalahgunaan jabatan, betul. B. Menjalankan bisnis dengan niat baik dan integritas yang tinggi, betul.
C. Menghindari adanya konflik kepentingan pribadi. Betul. D. Menghindari surplus yang berlebihan. Oke, jawabannya adalah D ya. Ini bukan soal kode etik ya. 96. Tujuan utama pemasaran adalah A. Fokus pada perhatian konsumen dan mendapatkan sejumlah dana maksimum dari produk yang ditawarkan. B. Fokus pada pemeliharaan konsumen sehingga konsumen dapat menemukan pasar yang stabil. C. Fokus pada kebutuhan konsumen dan mencapai keuntungan melalui kepuasan konsumen. D. Fokus pada pemerolehan keuntungan sebagai alat utama dalam menilai keberadaan pasar. Nah, sepertinya ya jawabannya itu yang paling bagus yang C ya. Kalau kita dalam memasarkan produk itu fokus pada kebutuhan konsumen dan produk kita mampu menjawab kebutuhan konsumen, nah dan mereka puas dengan produk kita, nah itu tujuan pemasaran ya. Dan dari situ keuntungan diperoleh. 97. Manakah pernyataan yang benar berikut ini mengenai jalur pemasaran? 1. Agen asuransi merupakan bagian jalur pemasaran langsung. Ini benar ya. 2. Investasi di bank merupakan jalur distribusi untuk anuitas. Tidak ya. Produk anuitas itu adanya di asuransi ya. Endowment. 3. Metode tertua dari pemasaran langsung adalah melalui jaringan internet. Gimana bisa dikatakan tertua ya? Jaringan internet itu kan masih baru ya. Jadi jawabannya nomor 1 saja yang benar. A. Oke. Lembaga asuransi. 98. Tugas Departemen Keagenan adalah sebagai berikut, kecuali A. Supervisi dan membantu semua yang berhubungan dengan penjualan. Betul. B. Mengelola kegiatan kontes atau insentif penjualan bagi agen. Iya juga. C. Mengangkat agen dan supervisor agensi. Betul. Nah, berarti jawabannya D ya, yang kecuali itu adalah merekomendasikan tingkat bonus untuk dideklarasikan. Ini tugasnya siapa nih yang D? Kita lihat di materinya. Tugas Departemen Organisasi Perusahaan Asuransi. Departemen Keagenan mengangkat agen dan supervisor agensi, supervisi dan membantu semua yang berhubungan dengan penjualan, mengelola kegiatan kontes atau insentif penjualan bagi agen. 3 sudah disebut ya. Kalau yang D ini adalah tugasnya Departemen Aktuaria, merekomendasikan tingkat bonus untuk dideklarasikan. Jadi jawabannya yang bukan tugas Departemen Keagenan adalah D ya. 99. Departemen apakah yang mengurusi bobot kesalahan bagi agen? A. Regulator asuransi. B. Departemen Kepatuhan. C. Departemen HRD. D. Departemen Keagenan. Terus terang ini saya tidak mendapatkan jawabannya yang pasti di materi belajar asuransi, tapi kemungkinan jawabannya adalah B ya, Departemen Kepatuhan. Lanjut saja. Nomor 100 atau terakhir, yang menetapkan kesehatan atau solvensi perusahaan merupakan tugasnya A. Departemen Keuangan. B. Departemen Aktuaria. C. Departemen Audit. D. Departemen Legal. Nah, ini jawabannya adalah Departemen Aktuaria. Kita lihat ya. Tadi ya, Departemen Aktuaria. Menetapkan kesehatan atau solvensi perusahaan melalui valuasi aktuarial. Jadi jawabannya adalah B ya, Departemen Aktuaria. Oke, sudah selesai 100 soal kita bahas. Ini soal-soal ini sudah ada jawabannya ya di belakang sini, di halaman terakhir tuh. Nanti Anda bisa lihat sendiri ya. Tapi kunci jawaban ini belum tentu benar ya. Begitu pula hasil pembahasan saya pun belum tentu benar ya. Jadi Anda tetap perlu merujuk pada materinya. Setidaknya pembahasan ini dapat menjadi bahan belajar bagi Anda calon-calon agen asuransi jiwa. Demikian pembahasan latihan soal-soal ujian asuransi jiwa dari AAJI. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share jika video ini dirasa bermanfaat untuk Anda atau tim Anda. Selamat menempuh ujian, semoga Anda lulus dan kelak menjadi agen asuransi yang sukses. Amin.